Ketika kita menonton pertandingan timnas Indonesia saat berlaga, terutama di event Piala Asia dan juga GWC 2026, meskipun jutaan orang menonton lewat layar kaca, namun aura energi yang menonton langsung di stadion membuat merinding, membakar nasionalisme kita. Nasionalisme supporter timnas Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Setiap timnas bertanding baik home atau away pasti hadir dengan riuh gemuruh membakar semangat. Apalagi jika main di kandang sendiri, puluhan ribu, kurang lebih 78.000 supporter membanjiri stadion mewarnai tribun dalam warna merah putih. Tribun merah putih kita menampilkan sebuah DNA nasionalisme yang unik membakar berbagai aksi dukungan, sebuah wujud cinta tanah air yang mungkin tak tertulis dalam buku sejarah formal, namun sangat nyata dirasakan. Seiring penampilan timnas yang tampil ciamik, Indonesia kini mendapatkan sorotan dunia internasional. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Indonesia, 3 poin akan sangat positif demi mempertahankan posisi keempat klasemen sementara. Di sisi lain, Cina ingin bangkit setelah tertahan di dasar klasemen grup C dan ingin bisa melaju hingga Piala Dunia. Tentunya pertandingan akan berjalan ketat dan ini jadi momen untuk skuad Garuda membalas kekalahan di pertemuan pertama lalu. Media asal Inggris, Sportsmall, ikut memberikan analisa untuk pertandingan kali ini. Mereka menilai bahwa performa Indonesia masih belum solid dalam 3 laga terakhir. Ini membuat pertandingan melawan Cina yang dalam misi wajib menang akan semakin berat. Tim asuhan manajer Patrick Kluivert berada dalam performa yang beragam setelah kalah 2 kali, seri 1 kali dan menang 2 kali dalam 5 pertandingan terakhir mereka. Meskipun mereka menang dalam 2 dari pertandingan terakhir mereka di kualifikasi Piala Dunia AFC, tulis Sportsmall. Dari sisi lawan, Cina juga dalam permainan yang kurang sempurna. Tim Dragons datang dengan 2 kekalahan saat berhadapan dengan Arab Saudi dan juga Australia. Kondisi ini sekaligus membuat posisi Branko Ivankovic terancam pemecatan pada bulan Juni nanti. Mereka menilai bahwa hasil buruk masih akan melanda pada Kamis nanti. Sedangkan untuk Cina, mereka kebobolan 2 gol dalam 30 menit pertama saat melawan Australia dan mereka kini telah kebobolan 19 gol dalam 8 pertandingan pertama mereka di grup. Tim tamu hanya pernah lolos ke Piala Dunia 1 kali dalam sejarah mereka dan pelatih kepala Branko Ivankovic akan mengetahui bahwa catatan buruk kualifikasi timnya akan terus berlanjut jika mereka kalah di hari Kamis. Mengingat mereka tertinggal 3 poin di belakang Indonesia dengan hanya 2 pertandingan tersisa, ujarnya. Sementara itu, Sportsmall memberikan prediksi bahwa pertandingan akan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Skuad Garuda yang mendapat dukungan penuh dari supporter akan lebih nyaman menunjukkan aksinya di lapangan. Mereka tentu akan coba memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh Cina dan berjuang untuk bisa mengamankan 3 poin. Pertandingan hari Kamis akan berlangsung dengan ketat, mengingat kedua tim saling bersaing ketat dalam pertandingan sebelumnya. Sulit untuk melihat kelemahan pertahanan Cina, dan jika mereka terlalu memaksakan diri untuk mencari kemenangan, Indonesia mungkin akan menciptakan peluang melalui serangan balik, ujarnya. Sementara itu, media asal India, Sportskeeda, juga memberikan prediksinya terkait pertandingan timnas Indonesia menghadapi Cina. Mereka memprediksi Indonesia akan menang dengan skor tipis. Hasil terakhir tim Garuda mengakhiri 3 kekalahan, belum beruntun dan mereka akan berusaha bangkit minggu ini. Demikian bunyi analisis dan prediksi Sportskeeda untuk laga Indonesia versus Cina. Mereka telah memenangkan 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, telah terakhir di kandang sendiri dan akan berusaha menambah kemenangan ketiga pada hari Kamis. Sementara itu, tim Naga mengalami 3 kekalahan beruntun dan telah kalah dalam 7 dari 9 pertandingan terakhir. Mereka gagal tampil baik di laga kandang akhir-akhir ini dan bisa saja kalah di laga ini. Kami memprediksi Indonesia menang tipis 1-0, isi tulisan di Sportskeeda. Berita selanjutnya, SUGBK merupakan Barkas Tom Hai dan kawan-kawan turut mendapatkan sorotan dari salah satu media Cina jelang laga tersebut. Dalam laporannya, Sohu mengulas soal betapa mengerikannya atmosfer stadion yang berada di jantung kota Jakarta itu. Media tersebut mengatakan bahwa SUGBK menjadi salah satu stadion paling menakutkan di kawasan Asia. Sebab stadion tersebut dapat menampung hampir 80.000 orang atau lebih tepatnya terdapat 78.000 kursi penonton.
Tak hanya itu, beberapa tim yang bertandang juga mengalami masalah psikologis akibat tekanan yang diberikan oleh supporter tuan rumah. Sebagai contoh, belakangan ini kelompok supporter acap kali menunjukkan tifo yang sangat besar dari arah tribun utara sesaat sebelum laga. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas dan menekan mental lawan. Tim-tim Asia lain seperti Australia dan Korea Selatan disebut-sebut pernah kesulitan bermain di SUGBK. Stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta adalah salah satu stadion kandang neraka yang paling menakutkan di Asia, tulis Sohu. Stadion yang dapat menampung 80.000 orang ini dapat memberikan tekanan psikologis yang sangat besar bagi tim tamu. Tim-tim kuat seperti Australia dan Korea Selatan pernah tumbang di sini, jelas media tersebut. Sohu juga mendapatkan data terkait persentase kemenangan timnas Indonesia kala bermain di kandang. Menurut data yang didapat media itu, Indonesia memiliki persentase kemenangan sebesar 78%. Tak hanya itu, tim lawan juga cukup sering melakukan kesalahan umpan ketika bermain di stadion tersebut. Oleh sebab itu, ini akan menjadi masalah besar bagi anak asuh Branko Ivankovic yang akan menjalani laga tandang. Menurut data kualifikasi Piala Dunia 2026, rasio kemenangan kandang Indonesia adalah 78% dan kesalahan umpan tim tamu 12 poin, persentase lebih tinggi dari rata-rata. Media Vietnam kembali menyoroti kekuatan luar biasa timnas Indonesia jelang laga krusial menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan menyebut skuad Garuda kali ini sebagai salah satu yang paling menakutkan sepanjang sejarah. Dalam artikel yang dimuat Soha.vn, media Vietnam tersebut menggambarkan bagaimana pelatih Patrick Kluivert benar-benar serius menatap dua laga penting di bulan Juni 2025 mendatang. Ya, sebelum mengirim surat tantangan kepada tim Tiongkok, pelatih Kluivert memanggil 30 pemain. Ini dianggap sebagai kekuatan terkuat tim kepulauan yang pernah ada, tulis Soha.vn dalam laporannya. Media tersebut juga menyoroti kembalinya beberapa nama penting yang sempat absen pada laga Maret lalu. Menurut mereka, itu menjadi salah satu keunggulan yang bakal sangat berpengaruh terhadap performa timnas Indonesia di lapangan. Daftar pemain tim Indonesia masih banyak yang berstatus bintang naturalisasi. Ditambah kembalinya sejumlah nama yang absen pada laga bulan Maret lalu, lanjut mereka. Salah satu nama yang menjadi sorotan utama adalah Ole Romeni, penyerang naturalisasi baru yang langsung mencuri perhatian dalam dua pertandingan terakhirnya bersama Garuda. Sedangkan untuk penyerang, Ole Romeni adalah faktor yang paling diharapkan dalam hal kemampuan mencetak gol melawan tim Tiongkok. Pemain ini kini sudah mengoleksi 2 gol setelah hanya 2 pertandingan mengenakan jersey timnas Indonesia, tulis media Vietnam tersebut. Tak hanya itu, media tersebut juga mengingatkan bahwa timnas Indonesia punya keuntungan besar karena akan menjamu Cina di kandang sendiri, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan keuntungan bermain di kandang sendiri, Indonesia dinilai tinggi atas kemampuannya untuk memenangkan semua 3 poin dan mungkin segera memenangkan tiket ke babak kualifikasi keempat, lanjut mereka. Dengan semakin dekatnya laga melawan Cina pada 5 Juni 2025 dan Jepang pada 10 Juni mendatang, timnas Indonesia jelas menjadi sorotan media asing. Tak hanya karena komposisi pemain yang solid, tapi juga karena peluang besar yang dimiliki untuk melaju ke fase berikutnya dalam misi lolos ke Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya, kiper timnas Indonesia, Emil Audero, mengaku siap untuk menggantikan Martin Paes dan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia dalam laga kontra Cina. Emil Audero berpeluang sangat besar akan mengisi pos penjaga gawang menghadapi Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alasan Emil Audero bisa debut bersama skuad Garuda tak terlepas dari Martin Paes yang absen akibat akumulasi kartu kuning. Jelang laga debutnya, alih-alih gugup, Emil Audero mengaku sangat senang dan tak sabar untuk bisa mengenakan lambang Garuda di dada. Tidak gugup, tentu saja saya senang. Saya senang untuk berada di sini. Saya senang untuk bersama tim ini berada di Jakarta, ujar Emil Audero di Stadion Madia GBK Senin 2 Juni. Saya senang berada di sini dan senang berada bersama tim ini, berada di Jakarta. Sudah tentu saya memiliki kesempatan untuk bermain pertama kali di sini untuk Indonesia. Sudah tentu itu kebahagiaan yang besar, tambahnya. Lebih lanjut, kiper Como 1907 itu justru menganggap debutnya bersama timnas Indonesia layaknya pertandingan yang ia biasa lakukan di Liga Italia.
Dirinya pun mengaku akan memberikan 100% penampilan terbaik demi meraih 3 poin saat menghadapi China. Saya tidak terlalu gugup, karena itu adalah sepak bola, itu adalah kebahagiaan. Saya sedang menyiapkan pertandingan seperti biasa. Jelas Emil Audero. Saya fokus pada latihan dan semua teman-temanku melakukan sesi latihan yang sangat bagus. Tentu saja kita akan berikan 100%. Lanjutnya, Emil Audero pun terpantau hadir bersama 28 pemain lainnya dalam sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia GBK pada Senin 2 Juni 2025. Martin Paes sendiri tidak terlihat dalam sesi latihan tersebut dan dikabarkan dalam perjalanan menuju Indonesia dari Amerika Serikat. Seandainya Patrick Kluivert memutuskan untuk menduetkan Oleh Romani dan Stefano Lillipali di lini serang Timnas Indonesia, itu bukan sekedar keputusan teknis, itu adalah Pernyataan bahwa pengalaman dan energi muda bisa bersatu dalam satu tarikan nafas yang sama demi satu tujuan, membuat Indonesia bersinar di pentas Asia. Bayangkan mereka berdua di sesi latihan perdana, Lillipali dengan tatapan tenang dan langkah matang mendekati Romani yang masih penuh energi, sedikit gelisah karena baru bergabung. Ia menepuk bahu sang striker muda dan tersenyum. Benar saja di awal terlihat sedikit canggung. Romani masih membaca ritme latihan timnas, mencoba menyesuaikan diri dengan pola permainan yang belum sepenuhnya akrab. Tapi Lillipali yang sudah mengenal irama khas latihan di bawah pelatih asing datang menghampiri. Ia mengajak Romani berbicara, bukan tentang teknik tapi tentang kepercayaan. Dalam sesi latihan menyerang, bola bergulir dari lini tengah. Lillipali menerimanya dengan satu gerakan halus yang mengerahkan bola ke ruang kosong. Romani paham ia berlari cepat, menyambut bola, menembak gol dalam latihan. Tepuk tangan mengalir dari rekan-rekannya. Kali berikutnya perannya terbalik. Romani menahan bola dengan punggungnya, mengulur waktu. Lillipali berlari dari lini kedua. Tanpa melihat, Romani memberikan back heel. Bola mengarah tepat ke jalur lari Lillipali. Sedotan keras dari luar kotak penalti menggetarkan jaring. Sekali lagi latihan menjadi panggung mereka. Kluivert menyaksikan itu dari tepi lapangan. Matanya penuh perhitungan. Ia tahu ini bukan duet biasa. Ini adalah kombinasi antara pemahaman ruang dan waktu dari Lillipali dengan insting mencetak gol dan keberanian dari Romani. Yang satu tahu kemana bola seharusnya pergi, yang satu tahu bagaimana menyambutnya. Dalam skenario ini, Indonesia bukan hanya bermain melawan Jepang atau Cina. Indonesia menyuguhkan gaya baru, cepat, cair, cerdas. Romani membuat bek lawan sibuk, selalu berlari membuka ruang. Lillipali seperti seorang penyihir tua, melempar umpan-umpan terduga. Bukan hanya operan, tapi jebakan bagi peranan lawan. Mereka mungkin tak berbicara bahasa yang sama secara harfiah, tapi di lapangan, mereka bicara dengan ritme, gerak tubuh, dan naluri. Saat Romani bergerak memotong, Lillipali sudah tahu kemana bola harus diarahkan. Saat Lillipali terlambat turun, Romani menahan bola, menunggu sang mentor kembali. Dan di luar lapangan, mereka tumbuh jadi lebih dari sekedar konstin. Romani belajar dari ketenangan Lillipali. Lillipali yang sudah melewati banyak hal menemukan semangat muda yang membuatnya merasa hidup kembali. Seandainya Kluivert sungguh menduetkan mereka, maka itu bukan hanya tentang pertandingan. Itu tentang simbol regenerasi, keberanian, dan harmoni dua zaman yang saling melengkapi. Karena terkadang untuk melawan dunia yang dibutuhkan hanyalah dua kepala dengan satu hati.